Oke. Doa dulu teman-teman semuanya. Rabbi zidna ilman warzuqna fahman. Ya Allah, tambahkan kami ilmu, karuniakan kepada kami pemahaman ya. Masya Allah ya. Ustazah, iya, bolehkah kita mulai? Boleh Mbak Eli? Iya, Mbak Yens. Oh, tadi ngantuk. Oh, aku nggak ngantuk. Aman ya guys, oke. Bolehkah mewasilahkan bacaan Al-Kahfi kepada orang meninggal? Boleh, nggak masalah. Ya Allah, saya baca Al-Kahfi, dengan Al-Kahfi ini lapanglah kuburan orang tuaku, berhenti malaikat menyiksanya, ringanlah siksa kuburnya, ya dan seterusnya. Ya, besok puasa Yaumul Bid ya. Besok puasa Yaumul Bid seperti biasa, 3 hari di setiap bulannya ya. Hari Minggu, Senin, dan Selasa. Coba ya. Kita pada libur nih guys. Libur panjang nih guys. Ya nggak? Libur panjang nggak? Ini wajah-wajah nggak pakai libur nih ya. Coba ya. Besok puasa Yaumul Bid. Puasa Yaumul Bid. Nah, capcus. Oke. Iya. Oke, iya Mbak Yen, selanjutkan aja ya puasa Daudnya ya. Siap Mbak Yeni. Ustazah, kalau orang sudah meninggal boleh nggak dikurbankan? Boleh. Apalagi kalau dia meninggalkan wasiat. Cuman kalau dia udah meninggal tanpa meninggalkan wasiat itu memang perbedaan pendapat. Ada yang menyatakan boleh karena dia bagian dari sedekah. Ada yang menyatakan tidak perlu karena tidak disunahkan. Jadi teman-teman, kalau dia tidak meninggalkan wasiat, memang ada yang menyatakan boleh, ada yang tidak. Tapi boleh nggak? Boleh. Gimana pun ada yang menyatakan boleh. So, kalau seandainya teman-teman mau aman, boleh berkurban atas nama diri kita. Dan nanti kita boleh doakan untuk orang yang telah meninggal. Itu kalau mau aman sih. Ustazah, lupa baca doa kunut. Oh, doa kunut itu Mbak. Kalau jadi gini. Doa kunut itu disunahkan oleh Imam Syafi'i, tidak disunahkan oleh Imam Hanafi. Jadi kalau Mbak ikut madhab Syafi'i yang menganjurkan kunut, maka Mbak mesti sujud sahwi kalau lupa kunut. Karena menurut madhab Syafi'i, kunut itu adalah sunnah abadil, sunnah yang dianjurkan kita itu untuk sujud sahwi kalau kita lupa. Oke, Minggu ya, nggak ada hari libur ya. Oke, Ustazah, iya anak saya dagang kambing, saya kasih, apa boleh saya kurbankan? Boleh ya. Siap Mbak Ima. Oke, kirain nggak live, iya ya. Udah selesai aku tadi jam 12-an. Ustazah, kakak meninggal, belum nikah, hartanya diwakafkan. Oke, tapi adik satunya tidak diterima. Kakak meninggal, dia belum nikah, hartanya diwakafkan, tapi adiknya tidak terima. Hartanya harta siapa? Kalau hartanya harta dia, ya dia berhak walaupun dilarang oleh adiknya ya. Ustazah, iya, apakah kita harus memilih mazhab dalam beribadah? Wajib mengikuti satu madhab? Tidak harus. Hanya saja kita boleh memilih yang mana yang kita mau. Misalnya perbedaan pendapat bersentuhan wudhu suami istri. Imam Syafi'i mengatakan batal. Imam Hanafi mengatakan tidak batal. Imam Maliki mengatakan batal kalau muncul syahwat. Pilih yang mana? Bacaan sujud dan ruku saat sholat. Imam Syafi'i bilang boleh 1 kali. Imam Hanafi bilang minimal 3 kali. Pilih yang mana kita mau. Ya, oke. Ustazah, berdoa setelah sholat, apakah ada hadis merubah duduk jadi bersimpuh? Tidak. Ya, cuman dianjurkan tetap menghadap kiblat ya. Ustazah, berkorban untuk orang yang meninggal, bagaimana hukumnya? Oke, masih ragu? Teman-teman boleh share-share tautan, tap-tap layarnya ya. Pengumuman, kalau ada orang tua kita yang meninggal, maka kalau orang tua itu meninggalkan wasiat, Oke, kalau orang tua itu meninggalkan wasiat, maka wajib berkurban atas nama dia. Tapi kalau seandainya orang tua itu tidak meninggalkan wasiat, maka memang ada perbedaan pendapat. Ada yang menyatakan boleh, ada yang menyatakan tidak. Tapi sejatinya boleh. Cuman kalau teman-teman nanya, lebih baik mana sih berkurban atas nama orang meninggal atau atas nama orang hidup? Lebih baik berkurban atas nama kita kalau mau ditanya lebih baiknya. Kenapa? Karena kalau berkurban atas nama kita, nanti kita juga bisa kok doakan untuk orang yang meninggal. Doanya nanti di hari raya Idul Adha itu.
nggak apa-apa. Ya Allah, saya berkurban dengan kurban ini dengan kurban ini dapatlah pahalanya orang tua saya dan seterusnya. Apa itu puasa Yaumul Bid, teman-teman? Puasa Yaumul Bid itu adalah puasa 3 hari setiap bulannya di tanggal 13, 14, 15 Hijriah setiap bulannya, ya. Nah, jadi tanggalnya tuh beda-beda. Nah, khusus untuk bulan ini, bulan Mei ini, tanggalnya adalah 11, 12, 13 Mei. Niatnya sengaja aku puasa Yaumul Bid sunnah atasku karena Allah. Ya, Minggu, Senin, Selasa, besok, dan besok 3 hari. Itu bagaimana puasanya? Manfaat daripada puasa Yaumul Bid adalah bagaikan puasa 1 tahun lamanya. Oke, lebih baik Senin Kamis atau Yaumul Bid? Ya, Yaumul Bid lah. Jadi kalau Senin Kamisnya bertentangan dengan berbenturan dengan Yaumul Bid, ya teman-teman Yaumul Bid aja. Oke. Ustazah, iya, sholat qobliyah zuhur sebentar ya. Oke, Ustazah, apakah kalau kita badal haji terus di nisan, apa kita boleh hajah di nisannya? Nggak usah ya teman-teman ya. Oke. Ustazah, iya sebentar ya. Ustazah, apakah bisa puasa Yaumul Bid 14, 15, 16? Sebenarnya bisa aja, tapi udah jadwal yang kurang afdol. Afdolnya 13, 14, 15 Hijriah ya, Zulqa'dah ya teman-teman ya. Oke, gitu ya. Oke, aman ya teman-teman. Ustazah, kalau masih ada utang puasa Ramadan, mana didulukan puasa Yaumul Bid atau qodho? Kalau teman-teman mau niat qodho duluan atau Yaumul Bid duluan gak masalah. Atau kalau mau cepat aja qodho. Di hari Yaumul Bid mau qodho bisa. Sengaja aku puasa qodho wajib atasku karena Allah. Tapi janji sama diri sendiri untuk mengqodho puasa secepatnya. Nanti teman-teman kalau ketemu puasa sunnah lainnya itu udah enak ya. Karena sejatinya qodho puasa itu sampai bulan Sya'ban, bulan Ramadan masih bisa. Ya, cuman jangan dilalaikan. Supaya nanti teman-teman kalau ketemu puasa sunnah lagi nggak nanya lagi. Aku belum qodho, gimana puasa Arafahnya? Aku belum qodho, gimana Yaumul Bidnya? Ketemu Yaumul Bid bulan Muharram, aku belum qodho, gimana Yaumul Bidnya? Nanti kita muter-muter aja. Oke, paham ya teman-teman ya. Segera ganti puasanya biar nggak muter-muter setiap puasa sunnah. Ustazah, kalau mau umroh pakai wewangian sebelum niat. Saat ihram yang nggak boleh. Ihram dan umrohnya yang nggak boleh. Sebelumnya sih masih bisa. Usahakan non alkohol ya. Ustazah, iya aman ya teman-teman ya. Oke, kalau pakai nisan nggak usah tambah haji di depan nisannya, nggak ada guna juga untuk dia. Ustazah, iya, oke. Kotoran cicak jatuh ke mukena tinggal cuci. Kalau dia basah najis, kalau dia kering najisnya najis ma'fu, najis yang dimaafkan. Oke. Ustazah, siap Mbak Najwa, Mbak Nisa ya. Saya punya utang 8 hari, segera ganti. Supaya Mbak enak nanti kalau ketemu dengan puasa-puasa lainnya ya. Ustazah, puasa Yaumul Bid 2 hari boleh karena satu ada keperluan. Sebenarnya boleh aja tapi kurang maksimal lah, kurang afdol. Kalau Mbak hari Minggu ada keperluan boleh puasa Senin, Selasa, Rabu. Tapi jadwalnya udah bukan jadwal afdol puasa Yaumul Bid. Oke. Paham ya teman-teman ya, lebih penting lebih baiknya adalah Minggu, Senin dan Selasa. Tapi kalau ada halangan haid boleh aja di awal dan akhir bulan, gak masalah. Nah cuman kan bukan waktu afdol lagi kan. Nah Ustazah, apakah kalau mau kurban harus akikah dulu? Tidak ya, akikah itu kan tugas orang tua, kurban itu tugas kita. Walaupun kita ndak akikah, kita mau kurban gak masalah. Ustazah, oke, nazar. Oh, kalau kurban nazar tidak boleh dimakan dagingnya. Jadi gini caranya. Teman-teman misalnya bernazar.
kurban ya, untuk aku nazar kurban untuk fakir miskin kalau pura-puranya aku naik jabatan. Maka teman-teman boleh membayar hewan kurban itu. Tapi si panitia harus memisahkan bahwa ini adalah daging nazar. Maka ini nanti tidak boleh dimakan, daging yang bagian kambing itu atau bagian sapi itu tidak boleh diberikan kepada orang yang bernazar. Ya, kalau mau diberikan bagian kuponnya itu kepada orang yang bernazar adalah bagian dari bagian dari kerbau yang lain. Paham nggak kira-kira teman-teman? Paham ya? Oke, jadi misalnya nih aku bernazar, maka itu adalah kerbauku. Kerbau nazarku. Nanti biasanya panitia akan memisahkannya ya, dan memastikan kupon yang dikasih ke aku itu kupon dari daging-daging lain, bukan dari daging yang aku nazarkan. Oke, kalau masih ada puasa kodo, masih bisa yaumul bid, bisa banget ya. Ustazah, uang sedekah subuh boleh dipakai nggak untuk beli hewan kurban? Bisa, tapi pahalanya pahala kurban. Jadi pahalanya tidak pahala sedekah namanya. Saya keluar rumah berhijab, tapi di sekitar rumah tidak berhijab. Gimana Ustazah? Selangkah keluar rumah, nggak ada orang, wajib nutup aurat. Ya, nggak bisa mau nyapu teras, lihat kiri kanan, kan nggak ada orang, gas aja, mainkan kopleng. Jangan ya, nggak ada orang, selangkah keluar rumah wajib nutup aurat. Maka pakukan di belakang pintu itu ada kerudung, kemudian ada himar. Teman-teman keluar rumah tutup aurat ya. Ustazah, bisakah sholat jamak ke zuhur, ke asar kita zuhurnya berjemaah? Nggak masalah. Nanti salam kanan, salam kiri kita sholat lagi setelah itu ya. Ustazah, kalau mau umroh tapi belum akikah, nggak ada urusan, berangkat aja. Karena akikah itu tugas orang tua kita ya. Ustazah, kalau kurban bukan nazar bisa makan dagingnya? Bisa lah. Kalau kurban biasa ya makan dagingnya. Ustazah, iya. Bagaimana mengakikahkan orang tua yang meninggal? Tidak perlu. Kalau dikorbankan bisa. Siap Mbak Uma. Kalau dikorbankan bisa. Diakikahkan tidak ya. Ustazah, iya, kurban harus nama pribadi atau nama kepala keluarga? Bebas. Ya, bebas. Cuman siapa yang namanya tertera itu harus tahu dia orangnya. Misalnya seorang suami ingin berkurban atas nama istri. Harus bilang ke istrinya tujuannya apa. Nanti yang tidak potong rambut dan tidak cukur-cukur itu adalah istri. Jadi dari tanggal 1 Zulhijjah kita tidak dianjurkan untuk mencukur kumis, mencukur jenggot, mencukur-cukur, potong-potong rambut, potong kuku. Dari tanggal 1 Zulhijjah masih lama sih sampai Idul Adha. Nanti siapa yang dilarang memotong-motong itu adalah nama orang yang tertera pada kurban ya. Oke, paham ya teman-teman ya. Ustazah, bagaimana akikah untuk orang yang sudah dewasa? Kalaupun tidak, karena akikah itu tugas orang tua, kita mau kurban langsung juga nggak apa-apa. Oke ya. Ustazah, saya berhijab tapi saya belum pakai gamis. Gimana? Yang penting jangan pakai celana. Usahakan pakai rok atau gamis yang sifatnya terhampar seperti mantel. Karena perempuan tidak boleh pakai celana yang berbelah walaupun dia besar ya. Semua ulama sepakat perempuan tidak ada yang boleh pakai celana. Walaupun dia gede gambreng ya. Ustazah, nyuruh istri sholat subuh susah banget. Sholatnya disiangin melulu. Bangun bukannya sholat dulu ya. Tinggal Bapak ingatkan aja ya. Dan doakan istrinya. Insya Allah istri yang sekarang maksiat suatu ketika bisa menjadi istri yang paling taat ya. Ustazah, kalau suami berkurban istrinya dapat pahala juga nggak? Bisa ya. Bisa dengan syarat istrinya, suaminya mendoakan pahalanya untuk istrinya. Coba teman-teman fokus ini ya. Rasulullah itu sekali dia berkurban, dia doakan untuk semua orang. Ya Allah, saya berkurban, dengan kurban ini dapatlah pahalanya anak laki-lakiku, anak perempuanku, istriku, kemudian mujahid, para syahidin, orang yang mati syahid, wali ummah, seluruh umat. Jadi siapapun yang berkurban,
Mau suaminya yang berkurban boleh, mau istrinya yang berkurban boleh. Dapat nggak istrinya pahala? Dapat, dengan syarat dia doakan seperti tadi. Doakan seperti tadi, oke, gitu ya. Oke, gitu ya. Oke. Ustazah, kalau kurban kedua orang tua yang meninggal, oke. Kambingnya 2 buat ibu bapak, apa 3 kayak akikah? 2 cukup ya. Nah, 2 cukup ya. Atau Mbak bisa kurban atas nama Mbak sendiri dan kemudian Mbak doakan untuk orang yang meninggal dunia. Oke. Ustazah, bolehkah uang sedekah subuh buat Jumat berkah? Boleh, nggak ada masalah. Mantap nasihat Ustazah. Alhamdulillah saya tidak pakai celana. Oh iya, celana kulot juga nggak boleh. Tadi ada yang nanya celana kulot ya, izin minta maaf, nggak bisa. Nah, kalau ada teman-teman ngelihat orang pakai celana kulot, misalnya dia apa, itu nggak bisa. Perempuan tidak bisa pakai celana. Aduh, sedih. Tidak bisa teman-teman ya. Nah, walaupun celana tertutup sama baju nggak bisa. Nggak bisa teman-teman, karena asirwal lirijal, pakaian celana itu adalah pakaian laki-laki. Jadi dijelaskan jumhur ulama sepakat, mau ulama 4 mazhab sekalipun, terserah teman-teman mau buka kitab manapun, tafsir manapun, itu perempuan itu mesti terhampar seperti rok dan gamis. Bahkan ada yang lebih ekstrim lagi, katanya harus gamis. Coba bayangkan ya. Nah, insya Allah Pak nggak pakai celana aman-aman aja kok teman-teman, kecuali pakai celana dalam gamis itu boleh. Ya, aku masih hidup kok sampai sekarang, alhamdulillah masih tetap happy, bahagia walaupun nggak pakai celana ya. Udah kemana-mana aku guys, aku udah ke Gunung Alpen, aku sudah jalan ke banyak kali negara. Aku juga udah pergi ke Gua Hiro, Bukit Sur, gunung tertinggi di benua Eropa, gunung salju tertinggi, salju abadi. Aku juga udah pergi ke Bukit Tursina, semuanya aku pakai rok dan pakai gamis. Dan sampai sekarang masih seperti yang teman-teman lihat, kece badai. Oke. Canda ya teman-teman ya. Oke. Ustazah, iya, apa hukumnya baca surat Al-Quran tapi sedang haid tapi tidak pegang mushaf ya? Kalau teman-teman tidak menyentuhnya, bacanya di handphone atau sekedar ngulang-ngulang hafalan dalam kepala, nggak apa-apa ya. Sampai memang banyak yang kaget sih ya teman-temanku. Sampai kamu ke atas gunung nih ya, pakai rok ya kan, dalamnya pakai celana, tidak mengurangi kekecian aku kan ya. Jadi aku tuh punya prinsip ya, yang harus prinsip kita semua lah ya. Lakukan apapun selagi tidak melanggar syariat. Iya bolehlah kemanapun pergi, tapi jangan melanggar syariat ya. Ustazah, iya apa kalau hutang puasa, kalau ingat jumlahnya ganti, kalau nggak ingat segera bertaubat ya. Ustazah, puasa Yaumul Bid hari apa? Becok. Lihat stiker ya. Puasa Yaumul Bid adalah besok. Iya Mbak Ajeng. Puasa Yaumul Bid, iya Mbak Toko Bagus ya. Besok besok. Minggu, Senin, Selasa ya. Minggu, Senin, Selasa ya. Oke, gitu ya. Ustazah, kalau kurban di kampung saya di rantau nggak apa-apa. Nggak masalah, coba ya, aku baca pelan-pelan ya. Doanya pas kapan? Setelah sholat id. Kita korbannya di kampung, kita di rantau. Menurut Imam Hanafi boleh. Ya, cuma kita boleh doanya di tempat kita aja ya. Ustazah, kalau akikah diri sendiri boleh, tapi dalilnya hasan ya. Boleh, kalau mau ya kurban aja langsung ya. Ustazah, iya, kalau puasanya Senin dan Selasa gimana? Tambahlah 1 lagi. Oke. Minggu, Senin, Selasa ya. Minggu, Senin, Selasa. Kalau Senin, Selasa, Rabu boleh nggak Ustazah? Boleh, tapi udah kurang afdol. Afdolnya 13, 14, 15 Hijriah. Bertepatan dengan 11, 12, 13 Mei. Oke. Nego-nego pula pun si kawan. Dia tidak wajib sih, nggak masalah sih. Ya, boleh sih. Cuma kalau bisa ya lebih baik lah ya kan. Ustazah, saya nggak pernah pakai celana, pakai gamis sama rok. Oh, doakan saya istiqomah ya, nggak apa-apa. Ya, cuma orang agak bingung di awal aja kok ya. Awalnya kita pakai celana, mendadak pakai gamis, orang gini-gini sedikit, seminggu, 2 minggu udah mulai redup. Nah, minggu ketiga dia udah mulai ingat utang hidup dia, jadi nggak ingat kita lagi. Insya Allah aman ya. Ustazah, iya kalau umur 17 tahun baru akikah boleh, nggak ada masalah ya. Cuman afdol
sebetulnya akikah itu 7, 14, 21 hari ya. Kalau teman-teman belum diakikahkan orang tua, nggak apa-apa, teman-teman langsung kurban juga nggak jadi masalah ya. Oke, Ustazah, kalau sekarang belum bisa pakai rok karena belum punya, apa nggak apa-apa, tetap dihisap. Tetap kena hisap. Beli aja dulu gamis atau rok warna hitam agak 2 biji. Pakai muter-muter kan gak kelihatan kotornya. Tapi itu benar. Itu caraku dulu waktu masih jadi aktivis dakwah di kampus. Orang-orang yang pengen hijrah aku anjurkan beli gamis hitam dulu. Hitam beli aja dulu 2 ya gitu kan. Muter-muter ada rezeki lagi beli lagi coklat. Muter-muter beli lagi ada rezeki lagi beli lagi rok warna coklat. Muter-muter gitu. Gak apa-apa. Pelan-pelan ya. Oke gitu ya, hitam dulu roknya kan. Ustazah, kalau orang tua udah meninggal jangan lagi akikahkan ya. Kurbankan bisa, akikahkan jangan ya. Kulot gak bisa ya. Ustazah, pokoknya harus terhampar dia mbak, kayak mantel seperti rok atau gamis ya. Ustazah, batas sholat duha kapan? 1 jam lah menjelang azan zuhur ya. Oke, menjelang azan zuhur lah ya. Ustazah, puasa yaumul bid tapi masih ada hutang puasa. Silahkan puasa yaumul bid, setelah itu segera ganti puasanya. Biar pertanyaan yang sama tidak muncul lagi di hati teman-teman. Ya, saat nanti ketemu puasa Arafah, aku belum yaumul bid gimana ya? Aku belum kodo gimana ya? Ketemu puasa Tarwiyah, aku belum kodo gimana ya? Ketemu puasa Sya'ban, aku belum kodo gimana ya? Ketemu lagi yaumul bid bulan depan aku belum kodo mana ya, bingung kan? Nah segera ganti puasanya. Kalau nggak ganti puasanya cepat, aku suruh jewer telinga sendiri ya. Ustazah, iya doakan, amin ya, aku doakan ya Mbak Vi ya. Ustazah, iya oke. Oke gitu ya teman-teman ya. Ya. Oke, yang dosa siapa ya? Kalau saya melihat ustazah jadi muncul syahwat. Yang dosa adalah bapak, karena sejatinya aku sudah menutup aurat. Tetapi kalau aku buka aurat, yang dosa adalah aku. Nah, gitu juga pertanyaan laki-laki lain ketika lihat perempuan di luar. Ketika dia muncul syahwat padahal perempuan itu sudah menutup aurat, maka yang dosa adalah kita. Jadi perbanyak istighfar, puasa Senin Kamis, jungkil balik. Tapi kalau seandainya perempuan itu buka aurat, yang dosa adalah dia. Oke, istighfar banyak-banyak ya Pak. Sebelum masuk live ambil nafas, tahan. Ustazah, iya kerja di kebun juga nggak boleh, nggak bisa. Kalau mau kerja di kebun maka teman-teman boleh pakai rok celana. Rok celana ya. Ketawa yang lain ya. Yang terbaca kita jawab ya. Oke, Ustazah, kalau sedekah subuh untuk anak pondok boleh. Sedekah subuh untuk anak pondok boleh. Nggak jadi masalah ya. Oke, Ustazah, iya apa? Setruk Eza. Oke gitu ya. Perempuan pakai celana kerja sebenarnya nggak boleh. Sebenarnya nggak bisa. Cuman karena kita bukan negara Islam ya masih banyak perusahaan yang menyuruh pakai celana ya. Kalau di dalam celana ada, dalam gamis ada celana, nggak ada masalah. Iya Mbak Derah ya. Oke. Ustazah, iya belum ada Mbak Ajeng, tapi di ceramah dan di YouTube udah banyak tentang bab aurat Mbak Ajeng ya. Ustazah, iya kalau sebentar ya, ya Mbak Fazri boleh. Perempuan ke pemakaman nggak apa-apa, nggak masalah ya. Kuntu nahaitukum an ziyaratul kubur ala fadhuruha. Dulu aku melarang wanita ziarah kubur, sekarang aku bolehkan. Suatu ketika Rasulullah pernah jalan di antara 2 kuburan dan melihat 2 orang perempuan menangis dan Rasulullah tidak mengusirnya. Rasulullah cuma bilang bertakwalah dan bertawakallah. Okay? Ketika Rasulullah tidak mengusir, itu tanda dia dibolehkan. Ya, Ustazah, olahraga nggak apa-apa. Aku juga olahraga, teman-teman ya. Kalau berenang, usahakan yang khusus perempuan. Kalau teman-teman fitness, usahakan pakai rok celana. Ada tuh rok celana syar'i. Kalau teman-teman senam, usahakan indoor, ya, atau olahraga di rumah. Aman kan? Aman ya? Aman ya? Aku juga olahraga, teman-teman. Aman aja. Oke, aman aja ya.
Ustazah, iya, saya paling suka sedekah walau sekedar nasi kotak. Tapi suka dinyinyirin tetangga. Kita tidak pernah diminta pertanggungjawaban atas apapun kata tetangga dengan kita. Yang penting kita telah melakukan yang terbaik ya. Teman-teman, aku ingatkan, jangan terlalu sering memperhatikan omongan orang lain. Karena tidak akan ada, tidak perlu menjelaskan warna pada orang buta ya. Ustazah, iya, oke. Kami punya anak belum kami akikahkan. Haruskah kami akikahkan? Tidak. Akikah itu tidak fardu ain. Dia cuma sampai ke tahap sunnah saja ya. Ustazah, iya, kalau sholat kelihatan kaki tidak disengaja gimana? Maka tutup saja ya. Kalau celana di dalam rumah nggak masalah. Yang nggak boleh itu adalah pakai celana fi makanil am, di wilayah umum. Wilayah yang kalau orang mau melihat kita tidak pakai izin. Tapi kalau di dalam rumah orang melihat kita pakai izin, iya kan? Nah, orang kalau melihat kita pakai izin, kalau orang melihat kita pakai izin, maka itu boleh kita buka ya. Oke, paham ya teman-teman ya? Iya, Mbak AHP ya itulah kondisinya. Tapi alhamdulillah di tempat aku ada jurusan kedokteran dan kebidanan yang semuanya udah pakai rok. Ya, aku udah semua keperawatan tuh kan pakai celana kan, tapi udah pakai rok mereka. Iya, by system sih kalau mau diubah. Ustazah, iya, tidak pakai jilbab tapi cuman pakai daster keluar rumah ya tetap berdosa ya. Oke, Ustazah, kalau ngaji pakai HP bisa, iya. Tetapi kalau ngaji pakai HP bisa, tetapi jangan terlalu sering. Nanti teman-teman jadi susah baca Quran di sebenarnya. Karena rosam atau bentuk tulisan Quran yang ada di HP itu beda dengan tulisan yang ada di Quran sebenarnya. Oke. Ustazah, iya gitu ya. Boleh nggak kurban atas nama orang tua yang meninggal? Seperti tadi aku jelaskan, ketika orang tuanya meninggalkan wasiat, maka wajib berkurban atas nama dia. Tapi kalau orang tuanya tidak meninggalkan wasiat, maka terpecah pendapat ulama. Ada yang mengatakan boleh karena dia sedekah, ada yang mengatakan tidak boleh, ada yang mengatakan tidak perlu karena itu tidak disunahkan. Kalau mau lebih aman, berkurban atas nama kita aja, lalu kemudian kita doakan untuk orang yang meninggal dunia ya. Oke, Ustazah, kalau sholat witir 3 rakaat ketiga harus baca 3 kulkah? Tidak harus, sunnah saja ya. Tidak harus, sunnah saja ya. Teman-teman yang baru mampir dan terlambat bisa pergi ke channel YouTube aku ya. Teman-teman pergi ke channel YouTube aku. Nah, di channel YouTube itu nanti upload ulang dari siaran ini akan kita upload ke channel YouTube kita. Oke. Ustazah, minta doa ziarah makam yang singkat. Allahumma ja'al qabrahum raudhatam min riyadil jannah. Allahumma ja'al qabrahum raudhatam min riyadil jannah. Ya Allah, jadikanlah kuburannya bagian dari taman-taman surga. Jadi perempuan gak boleh belajar. Jadi perempuan tidak boleh pakai lepis. Mana pakai celana lepis gak boleh. Ya, jadi pakai celana lepis yang nggak boleh perempuan ya. Oke, yang lalu biar berlalu ya teman-teman ya. Allahumma ja'al qabrahum raudhatam min riyadil jannah. Ini doa singkat untuk ziarah ya. Oke, Ustazah. Oke, bagaimana kalau suami saya lebih suka saya pakai celana? La ta'ah indal ma'asi. Tidak boleh taat dalam keburukan. Ketika suami lebih suka pakai celana, suami lebih suka kita buka aurat, maka tidak boleh taat dalam keburukan ya. Saya boleh taat kepada orang tua, tapi kalau orang tua melarang saya berbuat baik, saya tidak taat misalnya. Ketika saya boleh taat sama orang tua, tapi orang tua menganjurkan saya berbuat dosa, saya tidak boleh taat. Ya, ketika suami tidak melakukan melarang kita semua untuk berbuat baik, itu tidak boleh taat. Oke. Harus belajar fardu ain kah? Apanya itu? Apanya? Harus belajar fardu ain kah? Apanya yang fardu ain? Ustazah, iya, kalau saya lagi sholat, saya buang angin, diterusin sholatnya enggak? Enggak. Kalau teman-teman lagi sholat, buang angin jangan dibuang-buang guys. Mahal sekarang gas 3 kilo. Kalau buang angin, batalkan sholatnya.
ya. Lalu kemudian setelah itu teman-teman itu batal wudhu. Jadi kalau buang angin tuh membatalkan sholat dan membatalkan wudhu ya. Membatalkan sholat dan membatalkan wudhu sekaligus ya. Ustazah, iya apa? Oke gitu ya. Pakai jilbab tapi pakai daster gimana? Pakai daster ya nggak apa-apa. Yang penting dasternya sampai menutupi sampai mata kaki. Pakai jilbab nggak ada masalah. Ya, oke. Ustazah, beli penjelasan wanita nggak pakai celana. Saya belum paham. Ya nggak boleh pakai celana. Gitu, perempuan gak bisa. Yudnina alaihinna min jalabibihinna, yudhina bihumurihinna ala juyubihinna. Ya, perempuan itu mesti hamparkan semacam rok atau gamis ya. Oke. Ya, gitu ya teman-teman ya. Rok atau gamis, pusing ya belajar aurat ya. Pusing ya, makanya nanya juga lah. Canda ya guys. Ustazah, perempuan boleh pakai rok atau gamis ya. Rok masih bisa. Ustazah, iya, oke. Kalau sholat sunnah atau wajib, atau wajib, manalah dia tadi? Ustazah, gimana kalau negur mertua yang selalu pakai celana? Tegur aja, tapi bahasanya baik-baik ya. Jangan jumhur ulama sepakat. Yudnina alaihinna min jalabibihinna. Jangan mengamuk nanti mertuanya ya. Tinggal kasih pengertian. Mah kalau bisa pakai rok lah mah. Kayak gitu ya. Ustazah, iya, oke. Kalau celana yang lebar tidak perlu, tidak dibolehkan. Ya, tidak boleh ya teman-teman ya, tidak boleh. Dia mesti terhampar, tidak boleh berbelah. Kalau mau rok celana, tahu rok celana teman-teman? Rok celana tahu ya teman-teman ya, yang kayak almarhum Jeffrey Al-Bukhari gitu ya. Oke gitu ya. Ustazah, iya, oke gitu ya. Ustazah, emang kenapa ya dalilnya seperti itu? Coba teman-teman buka kitab tafsir, kitab jumhur ulama sepakat perempuan itu mesti pakai rok dan gamis. Tidak ada satu sahabat wanita Rasul, satu manusia pun yang pakai celana. Mereka pakai rok dan gamis. Ya kan? Nah, pusing nggak apa-apa, pelan-pelan ya. Oke gitu ya. Iya, rok itu fustan ya, sirwal itu celana ya. Ustazah, iya apa? Iya kalau rok nggak ada masalah, tapi dia harus rok atau gamis, oke? Wah pusing nih teman-teman ya, pusing. Oke. Kalau teman-teman di rumah mah bebas aja ya. Ustazah, iya. Kalau jam 6:30 melakukan sholat duha, udah masuk nggak? Kalau sholat duha itu tergantung wilayah kita masing-masing ya. Kalau kalau di sini 7:30, saya semua celana. Wallahu a'lam bishawab, pelan-pelan aja diubah. Ya pelan-pelan aja diubah ya. Cuma celana itu nggak bisa sih untuk perempuan ya. Oke, kalau ada misalnya ustazah dia pakai celana ya ilmu itunya jangan dipakai, ilmu lainnya boleh kita dengarkan baik-baik ya. Oke, ustazah, iya kalau pakai kain sarung boleh, nggak masalah ya. Oke, ustazah, iya kalau legging di dalam gamis nggak ada masalah ya. Oke, ustazah bolehkah minta maaf sama teman lewat WA? Boleh, mohon maaf lahir dan batin ya, udah gitu aja ya. Mohon maaf lahir dan batin ya, kayak gitu aja. Kalau senam aku juga senam, aku pakai rok celana. Aku juga senam, aku pakai rok celana. Nggak cuman senam, aku kemana-mana, aku naik gunung, turun gunung, jalan-jalan, kemana-mana, naik boat, naik speedboat, semuanya aku pakai gamis rok celana. Rasanya lebih jauh main aku lah teman-teman, ya kan? Dan aku bisa. Nah masa teman-teman gak bisa? Bisa kan? La yukallifullah nafsan illa usaha. Ya kan? Allah tidak akan bebankan kita, melainkan kita mampu memikulnya. Oke? Aman ya guys? Wah ini dak dik duk. Aman ya? Oke, kasih senyum dulu. Nih pada stres nih ya. Dengerin gak boleh pakai celana. Aduh aku menyesal masuk ke live-nya saja. Oke, nggak boleh Mbak Frida, nggak boleh. Angkat kaki ya, yang mau protes, angkat kaki guys.
Udah nggak bisa pakai celana kalau olahraga nggak bisa. Dah. Angkat kaki guys, pengumuman. Yang baru masuk bingung, apa nih kata dia. Aku belum bisa pakai rok. Aku menyesal memasukinya. Oke, aku jogging pakai rok terus. Tuh, masih hidup tuh orangnya tuh. Aku jogging pakai rok terus, masih hidup orangnya, ya kan? Aku fitness, aku pakai rok celana. Aku udah kemana-mana, aku udah mana-mana ya. Wah, jadi aku semua pakai rok dan celana. Aku gitu loh. Mana kamu? Celananya buat apa? Buat aku protes. Oke, ya. Udah? Oke. Ustazah, kulot nggak boleh. Halo teman-teman. Oke. Nah gitu. Rok itu apa ya? Rok itu ya macam rok. Rok itu apa ya? Apa ya guys? Kulot nggak bisa. Pokoknya celana nggak bisa ya, celana buat daleman doang. Iya, Ustazah, iya kalau haid boleh masuk masjid nggak? Nah ini ulama berbeda pendapat. Ada yang mengatakan tak boleh masuk 7 langkah berdosa. Ada yang mengatakan boleh masuk tapi nggak boleh duduk. Ada yang mengatakan boleh masuk musola tak boleh masuk masjid. Ada yang mengatakan boleh masuk asal tidak menetes. Terserah aja mau pilih yang mana. Oke. Oke, Ustazah, iya kalau senam di ruang tertutup ya nggak apa-apa. Yang penting perempuan semua dan pastikan muslim semua. Karena aurat kita dengan perempuan non muslim seluruh tubuh kecuali muka dan sepergelangan tangan ya. Oke, kaget ya. Oh iya, nggak apa-apa teman-teman yang baru mampir boleh klik foto aku di pojok kiri atas. Sebenarnya aku udah sering loh ceramah tentang bab aurat. Cuman mungkin teman-teman baru ngobrol sama aku, nggak ada masalah. Nanti kita di ceramah-ceramah kita berikutnya kita sampaikan tentang aurat ya. Oke. Kulot bukannya celana ya. Setauku celana itu kulot ya. Celana kulot ya. Kalau dia rok boleh ya. Ustazah, iya menghajikan orang meninggal boleh. Dia adalah badal haji ya. Dia adalah badal haji ya. Ustazah, iya oke, siap-siap Mbak Endis ya. Siap Mbak Gacor, Mbak Dedeh ya. Oke, aman ya. Ustazah, boleh nggak baca bersentuhan dengan suami lagi? Bersentuhan dengan suami. Imam Syafi'i bilang batal. Imam Hanafi bilang tidak batal. Imam Maliki mengatakan batal kalau muncul syahwat aja. Ustazah jual rok celana Zah. Iya, belum dapat aku yang stoknya kuat dan bahannya bagus. Pelan-pelan ya. Nanti kita spill ya kalau ada. Oke, Ustazah, kalau udah, Ustazah, katanya kita membaca Al-Muluk dibebaskan dari azab kubur ya. Salah satu fadilah baca Al-Muluk adalah meringankan siksa kubur. Jadi bacalah Al-Muluk itu di setiap malam Jumat ya. Baca Al-Muluk setiap malam Jumat ya. Oke, aman ya. Oke, Ustazah, iya apa? Semoga iya Mbak Bunda, insya Allah bisa ya, insya Allah bisa ya. Ustazah, iya berenang. Kalau berenang cari kolam renang yang khusus wanita. Biasanya di setiap kota ada dan ada jadwalnya. Ada jadwalnya. Di sini banyak jadwal senam untuk wanita. Jadwal senam berenang untuk wanita ya. Oke, gitu ya. Oke, Ustazah, kalau baca Al-Muluk tiap malam boleh. Tapi bagusnya gini guys, hari Senin sampai Kamis teman-teman baca Al-Quran yang biasa dulu. Supaya teman-teman juga ngerti mana Al-Imran, mana Al-Baqarah, mana Az-Zukhruf, mana An-Naba ya. Lalu kemudian di hari Jumat baru teman-teman nanti baca yang namanya Al-Muluk, Al-Waqiah, Al-Kahfi. Tapi kalau setiap hari teman-teman baca Al-Muluk, nanti teman-teman jadi nggak baca Al-Quran yang lain gitu kan ya. Nggak baca jadinya surat Az-Zukhruf, nggak ada bacanya nanti surat Ali Imran, teman-teman jadi nggak kenal. Jadi bagusnya Al-Muluk, Al-Waqiah, Al-Kahfi itu malam Jumat atau hari Jumat aja ya. Oke, rok levis. Kalau dia rok, kalau bahan terserah teman-teman.
Kalau bahan terserah aja. Ya, yang penting bentuknya jangan berbentuk celana ya. Ustazah, sholat taubat dilakukan sebelum atau setelah sholat fardu, bebas aja ya. Cuman jangan habis subuh dan habis asar ya. Ustazah udah minta maaf tapi belum dimaafkan, nggak apa-apa. Yang penting teman-teman udah minta maaf, terus kemudian dia memaafkan atau tidak itu urusan dia dengan Allah ya. Oke, bener Mbak Bes ya. Oke, Ustazah, iya, aku kecepatan nggak ya? Kecepatan nggak? Oh, Bukit Tursina seperti apa? Gunung batu. Oke, ya, aku kecepatan nggak teman-teman? Aman ya? Oke, Ustazah, iya. Kalau orang tua tidak meninggalkan wasiat, oke, bagaimana harta yang ditinggalkan orang tua? Maka dia menjadi warisan. Ya, kalau dia tidak meninggalkan wasiat, maka dia menjadi warisan. Ya, oke. Ustazah, bolehkah orang tua membiayai anak untuk daftar haji? Boleh. Menghajikan orang lain boleh, menghajikan anak juga boleh. Cara mengatasi insomnia sejauh ini belum ada. Harus dilatih dirinya untuk pagi teman-teman melakukan aktivitas dan malam biar bisa tidur. Ya, nah tapi kalau obatnya boleh usaha dengan madunya, ya. Ustazah, iya, doa biar cepat berangkat ke tanah suci. Allahumma rzuqni ziyarata baitikal mu'azzam. Ya Allah, karuniakan kepadaku ibadah berkunjung ke rumahmu yang agung ya. Allahumma rzuqni ziyarata baitikal mu'azzam. Ya Allah, karuniakan kepadaku berkunjung ke rumahmu yang agung ya. Rok celana kayak apa Zah? Rok celana itu kayak, pernah nggak almarhum Jalfi Al-Bukhari di depannya rok, di belakangnya ada celana. Tapi kalau rok celana tuh depan belakangnya rok, nanti dia berbelah kayak ada celananya. Ya, oke, rok celana namanya. Oke, di luarnya penampakannya adalah rok, tapi di dalamnya dia celana. Paham? Oke. Ustazah, iya, ini dia doa Allahumma rzuqni. Aku punya rok celana, tapi masih bahan panas karena peminatnya kurang, jadi produksinya jadi kurang ya. Oke, entahlah nanti di akun kita mungkin bisa dibuat yang bagus untuk bisa teman-teman nikmati ya. Oke, banyak jual di online betul, cuma itu bahannya Mbak. Oke, Ustazah, waduh, saya ribut dengan suami tidak tegur sapa sudah lebih dari 1 bulan. Mantap ya, itu keahlian yang tidak bisa dilakukan oleh semua orang loh. Tidak teguran dengan orang satu rumah 1 bulan. Wah, soft skill itu ya, aku jelasin. Jangan tidak berteguran dengan suami atau siapapun karena bermusuhan lebih dari 3 hari. Karena Rasulullah SAW itu pernah ditanya oleh sahabat, kenapa engkau selalu berpuasa Senin dan Kamis? Maka Rasulullah berkata bahwa iya, karena aku selalu ingin berpuasa Senin dan Kamis karena aku itu tahu di hari Senin dan Kamis malaikat akan membawa catatan amalku ke langit. Dan tidak akan dibawa orang-orang yang bermusuhan. Jadi kalau teman-teman bermusuhan, amal kebaikan teman-teman itu disconnected ya. Amal kebaikan teman-teman itu amal kebaikan dari teman-teman itu tidak akan disetor kepada Azza wa Jalla. Oke. Ustazah, aman ya teman-teman ya. Jangan sampai tidak bersapaan karena bermusuhan. Kecuali tidak bersapaannya itu karena teman-teman tidak ketemu orangnya. Oke. Ustazah, iya sama-sama ya. Siap Mbak Mudi ya, siap Mbak Dewinta. Bolehkah baca Quran di handphone saat haid? Kalau di handphone masih bisa, atau kalau teman-teman mau, itu boleh sekedar mengulang hafalan aja ya. Oke, paham ya? Ustazah, mohon tolong dibuka. Siap Mbak Lilian ya, boleh madunya ya. Oke, Ustazah, iya, boleh nggak witir 1 rakaat? Boleh. Witir 1 rakaat boleh teman-teman ya. Sengaja aku sholat witir 1 rakaat sunnah atasku karena Allah. Udah
Ya takbir, ruku, iktidal, sujud, duduk antara dua sujud, sujud dan tahiyat akhir. Jam berapa iklan Maduzah mau pesan? Iklan pula. Oke, iklan ya. Jam 2 ya madunya ya. Nah, dari tadi ada yang nanyain madu, aku skip ya. Nah, tapi jam 2 nanti ya iklan madunya ya. COD madunya jam 5 sore nanti dikirim dengan 11, 12, 13 Mei. Ustazah, puasa Yaumul Bid bisa nggak digabung dengan puasa Qadha? Lebih tepatnya boleh pasang niat puasa Qadha di hari Yaumul Bid. Tapi niatnya satu aja, nggak bisa digabung ya, karena yang satu wajib, yang satu sunnah. Nah, aku ingatkan teman-teman segeralah ganti puasa Qadha itu. Supaya apa? Supaya nanti kalau ketemu puasa sunnah lain, kita nggak ragu-ragu lagi. Aduh, aku belum Qadha tapi mau puasa Arafah, aku belum Qadha tapi puasa Sya'ban, bingung nanti teman-teman ya. Nah, segeralah ganti ya. Ustazah, kalau sholat sering bernguap, nguap itu makruh saja. Dia tidak sampai membatalkan puasa. Dia hanya sampai ke status hukum makruh saja ya. Ustazah, baiknya kurban atas nama kepala keluarga terus atau giliran anak istri bebas. Tapi yang penting dibilang sama dia. Dibilang sama orang yang kita mau kurbankan itu. Ya, misalnya hari ini atas nama istri, istri harus tahu karena yang dilarang potong kuku dan potong rambut serta cukur-cukur itu adalah bukan uang siapa, tapi atas nama siapa yang berkurban. 13, 14, 15 bukan tanggal Jawa, tanggal Islam Hijriyah. Yang Muharram, Safar, Rabiul Awal, Rabiul Akhir, Jumadil Ula, Jumadil Akhir, kayak gitu. Hijriyah bukan Jawa ya. Siap Mbak Yati, Mbak Misel ya. Ustazah, iya, oke. Kalau lagi nguap pas baca Al-Fatihah bisa membedakan artinya nggak? Makanya usahakan nguapnya ditahan. Kalau dia terbentur di antara dua kata tidak pada saat wakaf, itu sangat sedikit berbahaya. Jadi kalau teman-teman lagi nguap, coba ditahan. Ya, ditahan uapannya. Nah, ditahan aja sambil teman-teman membaca Al-Fatihah. Karena kalau dia terputus di antara dua kata yang tidak ada wakaf, maka itu cukup berbahaya. Ustazah, iya lipstik masukin keranjang, ada pula ya. Ustazah, iya membunuh semut kalau dia sampai menzolimi boleh. Tapi kalau dia nggak sampai menzolimi, abaikan ya. Bila perlu taruh gula di lubang semut. Oke. Ustazah, iya apa betul kalau membaca Al-Quran pas di surat At-Taubah tidak boleh membaca bismillah? Tidak ada keharaman untuk itu. Apa boleh mengumrohkan orang tua yang telah meninggal? Boleh, namanya badal umroh. Badal umroh namanya. Boleh. Jadi caranya ada dua. Mbak bisa pergi ke travel umroh dan bilang dengan orang travel itu bahwa Mbak ingin membadalkan. Nanti membayar yang membadalkan orang yang ada di sana. Yang kedua, Mbak pergi umroh sendiri. Nanti Mbak umroh pertama untuk diri Mbak dan besoknya Mbak boleh ambil mikot lagi, ambil niat lagi untuk mengumrohkan orang tua yang meninggal. Nanti Mbak Bunga Mawar nanti ya jam 9 ya madunya ya Mbak Bunga Mawar. Sekarang tanya jawab dulu ya, bentar ya. Nah, jadi kalau teman-teman pergi ke sana umroh, nanti umroh yang kedua Mbak boleh berpasang mikot lagi. Nawaitu umrotan an, lalu sebutkan namanya. Siapa nama orang tua kita? Fulan bin Fulan, labbaik Allahumma umrotan. Oke, siap ya. Siap Mbak Bruto. Ustazah, kalau tidak bisa baca tulisan Arab, pengen ngaji Latin, boleh nggak? Teman-teman, Quran Latin itu bukan agar teman-teman baca Latinnya ya, tetapi agar teman-teman bisa baca Quran. Jadi Quran Latin itu bukan untuk membaca Latinnya, karena membaca Quran sampai bisa itu hukumnya wajib. Oke, aku ulang ya. Membaca Quran sampai bisa itu hukumnya wajib. Nanti kalau udah bisa membacanya jadi sunnah. Jadi teman-teman coba baca Arabnya dulu. Kalau terkendala baru baca Latinnya. Baca Arabnya dulu. Kalau terkendala baru baca Latinnya. Jadi lakukan 15 menit satu hari sampai bisa baca Quran. Karena baca Quran sampai bisa hukumnya wajib. Nanti kalau udah bisa membacanya jadi sunnah. Jadi boleh nggak baca Quran tuh cuman Latinnya doang? Nggak boleh kalau selamanya. Karena wajib belajar sampai bisa. Baca Quran di HP boleh tapi jangan sering-sering ya.
saat haid aja lah. Kenapa? Karena kalau baca Quran sering-sering di HP nanti teman-teman nggak bisa baca Quran di Quran yang asli. Karena rosamnya dan bentuk hurufnya beda. Walaupun teman-teman tidak detail di sana. Oke. Ustazah, iya betul. Baca Quran tuh sampai bisa hukumnya wajib. Jadi kalau udah bisa hukumnya sunnah saja ya. Ustazah, kalau sholat sendiri apa wajib iqomah? Ya enggak ya. Sunnah saja. Oke. Ustazah, iya, bolehkah melakukan sholat qobliyah subuh saja tapi tidak melakukan sunnah yang lain? Kalau boleh ya boleh-boleh aja. Kan hukumnya sunnah teman-teman ya. Kalau boleh ya boleh-boleh aja. Cuman kan sayang aja. Setelah wudhu bersentuhan dengan suami, wudhunya batal atau tidak? Imam Syafi'i bilang batal, baik muncul syahwat maupun tidak. Imam Hanafi bilang tidak batal, baik muncul syahwat maupun tidak. Tapi Imam Maliki menyatakan batal kalau muncul syahwat aja. Terserah teman-teman mau yang mana. Ikhtiar jodoh perempuan selain berdoa gimana? Minta cariin sama orang. Tapi jangan minta sama Mbak Tini ya. Ustazah, sholat duha itu kapan? 2,5 jam lah dari azan subuh ya. 2,5 jam lah dari azan subuh lebih kurang. Minimal 2 rakaat, maksimal 12 rakaat. Kalau mau 12 rakaat, 2, 2, 2, 2, 2, 2. Totalnya adalah 12 rakaat ya. Ustazah, sepupuan belah ayah apa boleh? Maksudnya gimana? Ustazah, belah itu Oke gitu ya teman-teman ya. Sehat ya. Waktu sehat saya sholat wajib dan sholat sunnah dan zikir. Kakinya sehat wajib berkurang amalan saya. Saya sholat waktu sehat, saya sholat wajib sunnah dan zikir. Saat sakit hanya sholat wajib saja. Berkurangkah amalan saya? Jelas berkurang. Jadi nggak ada masalah Mbak, walaupun kakinya sakit tetap sholat sunnah aja. Dalam kondisi Mbak dalam kondisi sakit. Shollu qaiman, sholatlah kalian dalam keadaan berdiri. Fa illam tastati fa qaidan, kalau nggak bisa ya duduk. Fa illam tastati fa ala jam, kalau nggak bisa baring miring ke kanan ya. Sepupuan bagian ayah ini aku kurang paham. Sepupuan bagian ayah tuh definisinya apa? Yang penting kalau laki-laki usahakan jangan menyentuh ya. Hati-hati jauh lebih baik ya. Oke. Ustazah, iya apabila perempuan pengajian jam kerja kantor gimana ya Ustazah? Cari pengajian di tempat lain yang mana dia di luar jam kantor kita ya. Ustazah, iya. Doa apa yang bisa dibaca kalau kita tampil di tempat orang itu kita banyak gemetar? Doanya adalah Rabbishrahli sadri, ya Allah lapangkan untukku dadaku, wa yassirli amri, mudahkan untukku urusanku, wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qauli, lepaskan kekakuan lidahku agar mereka ngerti perkataanku ya. Oke. Paham ya? Oke, jadi kalau laki-laki kalau bisa sih jangan sentuh ya Mbak. Oke, sekarang mertua dengan menantu aja ada. Ustazah, gimana kalau lagi sholat ada makanan yang tersisa? Nggak ada masalah, telan aja. Oke, Ustazah, iya niatnya umroh tapi hartanya dari riba, nggak bisa. Karena dalam beramal ayakuna lillah yakuna lisunnah. Niatnya benar, caranya benar. Saya ngasih makan anak yatim tapi dari hasil nyuri, nggak bisa. Saya bangun masjid dari hasil korupsi, nggak bisa. Saya umroh dari uang riba atau minjam uang di bank, nggak bisa. Jadi usahakan murni, niat benar, cara juga harus benar. Apa yang minta dilakukan ketika anak perempuan kita kerja di luar provinsi? Saya cemas. Ya kalau Mbak mengizinkan, mengizinkan. Kalau enggak, ya enggak usah izinkan. Tapi sebenarnya untuk zaman sekarang selagi anak berada dalam kendali Mbak itu enggak ada masalah ya. Enggak ada masalah. Minta doa aja tenang hati, petatah petitih sama anaknya. Untuk hati-hati di sana, fokus kerja bukan main-main, itu bisa. Ya, aman aja teman-teman. Saya kuliahnya semuanya ada 2 kuliah saya yang itu nggak dekat orang tua kok. Selagi pesan-pesannya nyampe, insya Allah aman aja ya, nggak perlu khawatir ya. Oke.
Ustazah, iya, gimana caranya mencucikan baju di mesin cuci? Ketika teman-teman itu tinggalnya di kota yang jauh dari kotoran hewan, dari kotoran ayam, kotoran itik, kotoran itu langsung cuci nggak apa-apa. Tapi izin, mohon maaf, kalau teman-teman tinggalnya maaf di desa yang masih banyak kotoran ayam, kotoran itik, kotoran-kotoran yang kayak gitu, lebih bagus dibilas dulu pakai air putih biasa, baru kemudian teman-teman cuci lagi pakai sabun ya. Ustazah, iya, dosa atau tidak kita tinggalkan anak untuk kerja bantu suami? Dosa atau enggaknya tergantung. Anaknya ridho atau tidak, suaminya ridho atau tidak. Kalau seandainya suaminya ridho, aman. Anaknya ridho, aman. Karena itu adalah wasyawirhum fil amri. Itu adalah hasil dari musyawarah. Tapi kalau anak tidak ridho, suami tidak ridho, maka berdosa. Ustazah, bolehkah sholat sunnah dilaksanakan ba'diyah isya saja, tidak qobliyah? Boleh, karena tetap tidak wajib. Ustazah, ada yang nitipkan uang ke panti asuhan. Maksudnya gimana Mbak Ipah? Pertanyaannya apa? Ustazah, awabin itu dikerjakan minimal 2 rakaat, maksimal 6 rakaat dari maghrib menjelang isya. 2. Sengaja aku sholat sunat awabin 2 rakaat sunnah atasku karena Allah. Ya, nanti teman-teman Al-Ikhlas, Al-Falaq, An-Nas di rakaat semua rakaat ya. Al-Ikhlasnya 6 kali, Al-Falaqnya 1 kali, dan Al-Ikhlasnya 6 kali, Al-Falaqnya 1 kali, dan An-Nas 1 kali di semua rakaat. Oke, kita sedekah atas nama orang tua yang bekerja, boleh, nggak jadi yang meninggal. Lebih tepatnya bisa ya. Atau kita berdoa, ya Allah, doa sedekah hafal ya, gitu ya. Doa sedekah hafal ya. Rabbana taqabbal minni, ya Allah terimalah dariku, gitu ya. Lalu kemudian teman-teman berdoa, ya Allah, saya sedekah, dengan sedekah ini lapanglah kuburan orang tuaku, berhenti malaikat menyiksanya, ringanlah siksa kuburnya, gitu ya. Ustazah, umroh secara arisan bisa nggak ya? Kalau tercabut arisan kita pergi umroh nggak jadi masalah. Arisan umroh. Oke, yang penting diganti uangnya dan sampaikan kepada ahli waris kalau kita meninggal dia mesti membayarkan uang itu ya. Ustazah, iya, Mbak Rani kalau terkena ompol anak cuci pakai air putih dulu lalu kemudian baru pakai sabun ya. Ustazah, kalau kurban atas nama orang yang meninggal sah nggak kurbannya? Baik, kurban atas nama orang yang meninggal itu tergantung. Kalau dia meninggalkan wasiat, maka wajib berkurban atas nama dia. Tapi kalau dia tidak meninggalkan wasiat, maka terpecah 2 pendapat ulama. Ada yang mengatakan tidak perlu berkurban atas nama orang meninggal karena tidak disunahkan. Ada yang mengatakan boleh-boleh saja. Kenapa? Kenapa? Karena itu bagian dari sedekah. Jadi hukumnya boleh ya. Nah hanya saja kalau teman-teman mau lebih aman, sebenarnya gampang. Boleh kurban atas nama kita saja. Dan kemudian pahalanya kita doakan untuk orang yang meninggal. Karena Rasulullah sekali dia berkurban, di hari raya kurban dia doakan pahala kurbannya untuk orang meninggal. Teman-teman follow aja akun aku. Nanti kalau udah masuk jadwal kurban, bahkan aku akan ingatkan, cek juga video-video aku akan ingatkan, jangan lupa berdoa atas nama orang lain. Nah kita ingatkan di video kita ya, lebih lengkap insya Allah. Ustazah, amal apa untuk mengusir jin? Mengusir jin, a'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. Teman-teman yang sihir itu ada, jin itu ada. Termasuk doa terhindar dari orang-orang yang zolim, orang-orang yang penipu, orang-orang yang hipnotis, ya, orang-orang yang nggak suka sama kita, orang-orang yang iri sama kita, ya, kemudian terlindung dari jin, setan, kemudian orang-orang jahat, penipu, hipnotis, ini dibaca. Ya, teman-teman harus hafal doa ini sih. Ini penting banget sih, apalagi kalau teman-teman banyak bergaul sama orang nih. Ya, a'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari kejahatan semua makhluk. Hafallah ini, gampang
saja ya. Ini doa pelindung diri ya. A'udzubika, aku berlindung kepadamu. A'udzubika kalimatillahi, aku berlindung dengan kalimatmu tamah min syarri ma khalaq ya. Untuk seluruh makhluk. Ya, orang jahat, jin, setan, semuanya ya. Ustazah, badal haji itu gimana ya? Badal haji itu tinggal datang ke travel, minta badalkan haji atas nama orang tua yang meninggal, nanti dia mencarikan orang di sana ya. Ustazah, iya mana yang harus didulukan? Kurban atas nama orang tua, almarhum atas nama anak. Kalau teman-teman belum kurban, berkurbanlah atas nama teman-teman duluan. Kalau udah berkurban, boleh atas nama orang tua duluan. Nanti orang tua yang masih hidup itu dibilangin ke dia, aku mengorbankan atas nama emak nih. Nanti supaya dia tahu, karena yang tidak boleh potong kuku dan cukur rambut itu nanti dia, bukan kita. Ya, atau pilih cara paling gampang, boleh berkurban atas nama kita dan kemudian kita mendoakan orang lain yang untuk pahalanya, termasuk orang yang meninggal. Ustazah, iya, kalau saya lagi dalam masa iddah nungguin anak di rumah sakit, nggak apa-apa. Yang nggak boleh itu adalah dekat dengan laki-laki lain, ya. Ustazah, boleh nggak baca yasin tapi nggak megang yasin lagi haid? Kalau sekedar menghafal, mengulang hafalan, berzikir, bersolawat, nggak masalah, ya. Ustazah, bacaan apa saja yang dibaca setelah qobliyah subuh? Kalau zikir dan doanya bebas aja. Ya, zikir dan doanya aman aja. Siap Mbak Rafis, Mbak PHI. Jadi qobliyah subuh itu hukumnya rakaatanil fajar khairum minad dunya wa ma fiha. 2 rakaat sholat fajar itu lebih bagus daripada dunia dan seisinya. Ya, lebih baik daripada dunia dan seisinya. Jadi niatnya sengaja aku qobliyah subuh 2 rakaat sunnah atasku karena Allah. Oke. Apakah sampai pahala badal? Sampai Mbak Lilis. Badal hadi itu sunnah ya, atau umroh aja lebih gampang Mbak Lilis. Badal umroh Mbak Lilis ya. Ustazah, kapan waktunya tidak boleh mencukur? Masih lama. Ya, tanggal 1. Nanti aku ingatkan ya. Teman-teman share-share tautan, tap-tap layarnya. Hadir aja di pagi dan malam atau di ceramah-ceramahnya aku. Klik foto foto aku di pojok kiri atas. Follow, aktifkan tombol loncengnya ya. Kita dilarang potong kuku, cukur kumis, cukur-cukur itu tanggal 1 Zulhijjah. Dan itu sungguh masih lama. Sangat dan sungguh masih lama ya. Tanggal 1 Zulhijjah. Nah, besok itu kita masih puasa Yaumul Bid. Ya, masih pertengahan ya. Masih 2 minggu lagi ya. Coba aku buat stikernya dulu ya teman-teman ya. Besok puasa Yaumul Bid ya. Oke. Besok tanggal 1 Zulhijjah dilarang ya. Apa namanya tuh tanggal 1 Zulhijjah, masih lama banget ya. Oke. Ustazah, iya, kalau kenapanya kita nggak tahu Mbak MD. Oke, Ustazah, minta doa amin, semoga mabrur ya Mbak. Ustazah, ikut arisan riba nggak? Ya enggak lah, kecuali arisannya ada unsur ribanya. Misalnya arisan yang ada unsur riba adalah yang mana yang mau dipotong banyak, dia yang dapat. Itu baru arisan ada unsur riba. Atau siapa yang telat kena denda. Nah, itu adalah bagian dari itu adalah bagian dari riba. Oke. Lidahnya kok putih? Enggak, lidah aku abu-abu, merah kuning hijau. Oke, Ustazah, iya, puasa Yaumul Bid besok ya. Ustazah, iya, niat sholat waktu takbir boleh, nggak masalah. Oke, Ustazah, tolong disematkan lagi doa menghindari hipnotis. A'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari kejahatan semua makhluk. Oke, aman ya teman-teman. Apakah aku sudah cukup dewasa pagi ini? Oke, gitu ya. Nah, ini doanya ya. A'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari kejahatan semua makhluk. Pelangi-pelangi ya. Aman ya. Sehat ya teman-teman ya. Ustazah, salat duha bagusnya jam berapa? Ya, jam 9 boleh, jam 10 boleh. Oke. Ustazah, iya, aman ya teman-teman ya.
Siap-siap Mbak Susila, nanti aku jelasin ya. Puasa Yaumul Bid dimulai tanggal berapa? Lihat stiker ya guys. Lihat stiker, puasa Yaumul Bid itu boleh besok ya. Bahasa Indonesia boleh nggak? Boleh. Ya niat puasa, niat tayamum, niat wudu, niat sholat. Pakai bahasa Indonesia boleh. Nggak jadi masalah ya. Ustazah, nabung di PKK bunganya kembali ke kita. Maksudnya gimana? Kalau dia ada dendanya janganlah ya. Ustazah, puasa hari Sabtu dan Minggu aja boleh tidak? Usahakan sempurnakan 3 hari ya. Karena dalam hadis dikatakan 3 hari. Tapi kalaupun cuma 2 hari puasanya tetap sah. Tapi jangan teman-teman niatkan hanya 1 hari aja. Jangan diniatkan hanya 2 hari aja. Berusahalah untuk Allah untuk bisa melakukan 3 hari. Karena berpuasa 3 hari fakaan nama siyamad dahar. Bagikan puasa 1 tahun lamanya. Puasanya 15, 6, 17 boleh nggak? Sebenarnya boleh 3 hari itu di awal dan akhir bulan. Tapi sudah tidak afdol. Afdolnya yang aku sampaikan ya. 13, 14, 15 Hijriah. Bertepatan dengan 11, 12, 13 Mei. Oke. Ustazah, iya bolehkah zikir? Ustazah baca Al-Quran di handphone boleh nggak jadi masalah. It's okay ya. Aman ya. Ustazah, kalau ada orang kontrakan lambat terus minta bayar denda boleh nggak? Jangan. Kalau dia lagi susah lambat jangan didenda. Lebih baik kalau dia nggak bayar 3 bulan dia dikeluarkan dari rumah itu. Itu lebih baik daripada dia kita kenain denda ya. Ustazah, iya apa teman-teman, kredit motor jelas itu riba dong. Iya jelas dong, iya itu riba. Kenapa kredit motor itu riba? Yang pertama adalah karena dia ada bunga di dalam angsurannya. Yang kedua telat denda. Yang ketiga kalau teman-teman gak bayar itu motor 3 bulan. Motor teman-teman dia tarik dan kemudian uang yang telah teman-teman bayar dia tidak kembalikan. Betul ya? Nggak usah lah, nabunglah untuk bisa beli motor walaupun second. Oke. Ustazah, maaf apa arti qadarullah atas izin Allah? Contoh, Ustazah, asam lambungku sembuh minum madu. Qadarullah, atas izin Allah sembuh dia. Kan gitu kan? Artinya bukan madunya yang menyembuhkan tapi Allah yang menyembuhkan dengan wasilah madunya. Kayak gitu. Itu namanya adalah qadarullah ya. Ustazah, iya aman ya. Kalau bayar fidyah untuk Ramadan itu harus setahun sekali atau setiap hari atau gimana ya? 1,4 kilo per harinya. 1,4 kilo per harinya ya. 1,4 kilo per harinya. Ya boleh dibayar sekaligus, boleh pelan-pelan ya. 1,4 kilogram beras boleh diuangkan ya. Gitu ya. Ustazah, ingat sama Kinanti nggak? Ingat-ingat lupa. Oke. Ustazah, iya. Aman ya. Siap Mbak Erni ya. Oke. Kalau gimana ceritanya? Oke. Apa hukumnya suka beda agama? Jangan ya teman-teman ya. Jangan teman-teman nikah beda agama itu haram. Statusnya siap Mbak Sofia. Statusnya adalah zina ya. Ustazah, iya aku selalu ingat Ustazah. Siap ya. Kinanti, iya oke. Ustazah, sholat taubat sebaiknya dilakukan kapan? Perhatikan teman-teman ya. Ada 5 jenis sholat yang bisa. Ustazah, saya kerja di bank 9 tahun dan bulan ini saya resign meninggalkan riba. Masya Allah, mantap ya. Oke, welcome kepada dunia baru yang lebih berkah, yang lebih menjanjikan, yang lebih tidak membuat toksik, yang lebih menyenangkan dengan rezeki yang berlimpah dan berkah insya Allah ya. Oke, aku banyak teman-teman yang keluar sekarang, mereka setidaknya walaupun nggak kaya raya tapi hatinya lebih tenang. Masya Allah. Oke, ini kabar baik ya. Ustazah, iya. Apa hukumnya haji dengan hutang? Hutangnya hutang riba pula. Mana boleh. Nah, kalau teman-teman umroh dengan hutang riba, haji dengan hutang riba,
itu sama dengan teman-teman ngasih makan anak yatim dari hasil mencuri. Maka dia tidak akan diterima, ditolak dia. Karena untuk amal itu diterima adalah benar niatnya, benar amalnya. Kalau seandainya salah satunya salah, itu tidak diterima. Contoh, teman-teman misalnya berpuasa, tapi niatnya untuk D, kemudian I, kemudian E, kemudian T. Ya, aku nggak bisa sebut itu di live. Ya, nanti pelanggaran. Yang penting teman-teman niatnya apalah puasa Senin Kamis. Tapi niatnya itu dia tertolak ya, dia tertolak, dia tidak diterima karena caranya benar tapi niatnya salah. Oke? Ustazah, saya susah banget khusyuk. Kayaknya semua susah juga khusyuk, Mbak. Nggak apa-apa. Usahakan baca A'udzubillahiminasyaitonirrajim. Lalu kemudian Mbak tahu arti dari bacaan sholatnya. Bacaan sholat itu kan cuma sedikit aja. Al-Fatihah, ruku, i'tidal, sujud, duduk antara dua sujud, tahiyat. Cuma 6 saja, pelan-pelan. Bulan ini tahu arti bacaan sholat, bacaan Al-Fatihah. Bulan depan tahu arti ruku dan sujud, pelan-pelan. Insya Allah yang tahu artinya dengan yang tidak tahu artinya itu akan beda tingkat kekhusyukannya. Tapi nggak apa-apa, sholat itu khusyuk ataupun tidak khusyuk, maka insya Allah dia tetap sah selagi rukunnya Mbak kerjakan. Karena khusyuk itu soal proses, Mbak. Khusyuk itu soal proses. Selagi Mbak mengerjakan sholatnya, maka insya Allah dia tidak masalah. Oke? Ustazah, sebentar ya teman-teman ya. Ustazah, iya. Ini yang mau aku jelaskan tadi. Sholat taubat dilakukan sebaiknya kapan? Sholat taubat, hajat, istikharah, wudhu, tahiyatul masjid itu boleh kapanpun siang dan malam. Oke, pelan-pelan ya. Betul ya. Oke, pelan-pelan ya. Sebentar, lihat dinding dulu. Sholat taubat, hajat, istikharah, wudhu, tahiyatul masjid itu bisa dilakukan kapanpun 24 jam. Ya, kecuali habis asar dan habis subuh ya. Nah itu siang dan malam boleh. Halo Ding, apa kabar Ding? Sehat selalu ya Ding. Pokoknya mantap juga kalau nggak lihat aku ya. Oke gitu ya teman-teman ya. Jadi sholat taubat, hajat, istikharah, wudhu, tahiyatul masjid ya. Itu bisa kapanpun Mbak. Mbak nggak perlu khawatir ya. Selagi tidak habis asar dan habis subuh ya. Oke gitu ya teman-teman ya. Ustazah, cara mandi wajib setelah haid. Selama ini mandi wajibnya gimana? Oke gitu ya. Jadi yang pertama adalah teman-teman boleh cebok dulu ya. Cebok. Lalu kemudian boleh berwudu dulu, boleh tidak. Lalu kemudian pasang niat. Sengaja aku mandi wajib mensucikan diriku dari hadas besar lillahi ta'ala. Ambil air tumpahkan ke kepala sampai basah bagian bawah. Badan bagian kanan sampai basah bagian bawah. Badan bagian kiri sampai basah bagian bawah. Udah gitu aja mandinya. Setelah itu Mbak boleh melakukan yang namanya mandi seperti biasa. Oke, gitu ya. Ustazah, iya aman ya teman-teman ya. Ada bacaan surat khusus nggak dalam sholat taubat? Nggak ada. Yang penting setelah sholat perbanyak istighfar ya. Ustazah, kalau simpan emas di pegadaian, aku nggak terlalu paham instrumen pegadaian, mau dilihat belum jadi-jadi. Tapi kalau sekedar nyimpan boleh. Tapi kalau teman-teman ingin menggadaikan sebuah barang, lalu teman-teman mencairkan uang, itu boleh. Dengan syarat tidak ada bunga dan tidak ada dendanya. Ya, Ustazah, iya karena gadai menggadai itu oke sih, boleh sih. Ustazah, dikubur aja Mbak rambutnya ya. Ustazah, iya kalau sholat sunat qobliyah dilakukan sesudah atau sebelum azan. Yang namanya qobliyah itu harus azan dulu Mbak. Misalnya Mbak qobliyah zuhur harus azan dulu, nggak bisa sebelum azan. Mbak qobliyah subuh harus azan dulu. Mbak qobliyah isya harus azan dulu. Karena yang namanya qobliyah adalah sholat setelah azan, sebelum sholat fardu. Oke. Gitu ya teman-teman ya. Oke aman ya Ustazah. Iya oke. Wanita yang haid apa zikirnya? Wanita haid itu masih boleh berzikir, masih boleh bersalawat kayak gitu, masih boleh mengingat kekurangan diri, berdoa itu masih boleh.
Ustazah, saya pernah kredit motor. Kalau nggak tahu itu riba gimana? Insya Allah diangkat pena bagi orang yang tidak tahu sampai dia tahu. Orang yang lupa sampai dia ingat dan orang yang terpaksa. Insya Allah nggak apa-apa. Kan dulu teman-teman nggak tahu. Aku yakin teman-teman yang hutang riba ini bukan karena nakal, bukan karena ingin berdosa, tetapi karena teman-teman nggak tahu. Insya Allah nggak apa-apa. Kedepannya diperbaiki, selesaikan hutang ribanya, ke depan diperbaiki. Kalau bisa jangan telat, karena kalau telat membayarnya makin gede dendanya, makin besar nanti ribanya. Hijin, kalau ada aset yang lain yang bisa dijual untuk melunaskan hutang ribanya, jual asetnya. Ya, ke depan hati-hati ya. Oke ya. Nah, siap Mbak Rina. Oke, gitu ya. Ustazah, iya. Oke, bolehkah digabung sholat sunnah dalam satu niat? Tidak bisa. Satu niat, satu amal ya. Ustazah, kalau saya pengen dekat dengan Allah, ada nggak zikir tertentu? Sebelum ke zikir, kalau pengen dekat dengan Allah, lakukan yang wajib-wajib dulu. Mbak lakukan sholat 5 waktu, Mbak segera qodho puasanya, Mbak kalau ada rezeki segera bayar zakatnya, yang wajib dulu. Baru nanti Mbak booster dengan amalan sunnah yang lain. Seperti sholat sunnah, puasa sunnah, zikir-zikir, bebas mau zikirnya apa. Dan ingat, kalau mau dekat sama Allah, tinggalkan yang Allah tidak suka. Saya ulang, kalau teman-teman dekat sama seseorang, teman-teman melakukan yang dia tidak suka, teman-teman sayang nggak? Nggak bakal sayang. Orang apa yang aku suruh dia nggak kerjain, yang aku larang malah dia kerjain. Manusia saja marah. Ya, ini ya itu. Jadi kalau mau dekat dengan Allah tidak sekedar berzikir. Contoh, kita dekat dengan manusia. Abang nih ganteng dang. Abang tuh paling ganteng sejagat raya. Kita puji-puji dia. Itu ibarat zikir gitu. Abang nih gantengan tapi uangnya kita curi. Iya kan? Emaknya kita hina. Iya kan? Emang bisa? Cuman zikir doang tanpa meninggalkan dosa. Susah. Nah, adek ini cantik dang. Adek itu orangnya gemoy. Aku suka sama adek. Tapi kita tarik rambutnya. Tapi kita curi uangnya. Mana boleh? Nah, jadi pastikan tinggalkan dosa. Itu penting. Ya, itu penting. Tapi kok kita tinggal terus Mbak bilang, maaf bang, aku tidak melakukan lagi. Kan suka kan abangnya? Ya Allah, saya tidak akan melakukan lagi. Dosa itu ada 3 ya. Dosa hablum minallah kepada Allah, dosa hablum minan nas kepada manusia, dosa hablum minan nas dengan nafs, dengan diri sendiri. Dosa kepada Allah tinggalkan. Sholat, jangan sampai teman-teman tinggalkan. Makanya zakat itu bayar, qodho itu ya qodho. Kan wajib itu cuma dikit-dikit aja, ya kan? Nah, dosa kepada manusia, berhenti ghibah, jangan ngomongin orang, ya. Kemudian jangan nyakitin orang, jangan hasud, jangan tamak, ya, jangan suka kepo-kepo urusan orang, ikut gosip ke sana sini. Nah, itu dosa dengan manusia. Dosa dengan diri sendiri ya, tutup auratnya keluar rumah, jangan berdosa saat sendiri, jangan berzina. Nah, itu ditinggalkan dulu, ya kan? Nah, paham ya, teman-teman ya. Jadi karena meninggalkan dosa lebih baik daripada memperbanyak kebaikan. Ya kan? Nah, menurut Sayyidatina Aisyah radhiyallahu anha. Oke, aman ya. Ustazah, nah makanya riba-riba itu coba dibersihkan ya, baru kemudian diimbangi dengan ibadah ya. Oke, gitu ya. Lebih utama mana, tugas kerjaan atau pengajian? Dua-duanya wajib. Kalau Mbak bekerja dengan perusahaan orang, itu menjadi wajib Mbak mengikuti dia. Ya, nggak boleh Mbak cabut, terus Mbak pergi pengajian, atasan nggak izinkan. Niat benar, cara salah. Cari jadwal pengajian yang tidak berbenturan dengan jadwal kerjanya Mbak. Oke. Ustazah, iya. Saya diajakin arisan RT tapi saya masuk ikut. Nggak mau ikut. Ya nggak apa-apa, kan nggak kewajiban ikut arisan. Ustazah, oke. Aku seumur hidup belum pernah ikut arisan. Bukan karena itu tidak boleh. Tapi ya belum aja sih ya. Oke ya. Ustazah, iya. Oke. Kalau puasa Daud berhenti seminggu apakah boleh?
Sebenarnya nggak masalah, tapi jangan diniatkan terputus. Contoh, aku cuman pengen puasa Daud Senin, Rabu, Jumat. Sabtu, Minggu enggak. Nah itu yang nggak boleh ya teman-teman ya. Tapi kalau sekedar teman-teman melakukannya, puasa itu teman-teman lakukan gitu ya. Nah berhenti karena sesuatu hal nggak masalah ya. Ustazah, iya. Lagi haid apa bisa yasinan pakai handphone? Kalau pakai handphone masih bisa. Atau kalau teman-teman terlalu takut sekedar ngulang-ngulang hafalan di dalam kepala juga nggak masalah ya. Oke, Ustazah, iya tahiyat akhir ditambah bacaan Al-Fatihah nggak usah. Yang paling baik itu sujud terakhir ditambah doa. Nah teman-teman yang baru mampir, coba di sujud terakhir ketika mau habis sholat, teman-teman itu berdoa. Kan sujud terakhir nih, subhana rabbiyal a'la wa bihamdi, subhana rabbiyal a'la wa bihamdi, subhana rabbiyal a'la wa bihamdi. Teman-teman berdoa. Kalau pakai bahasa Indonesia, tutup bibirnya dalam hati. Kalau pakai bahasa Arab, boleh dilafazkan. Nah doa yang masyhur saat sujud terakhir, itu adalah Allahumma rzuqni makhraja. Allahumma rzuqni makhraja. Ini dia ya. Ya Allah berikan aku jalan keluar. Ya Allah berikan aku jalan keluar. Dibaca 11 kali. Ya, udah dilakukan belum nih? Ya, nah pokoknya Allahumma rzuqni makhraja. Allahumma rzuqni makhraja. Ya Allah berikan aku jalan keluar. Yang punya masalah hidup, yang punya hutang banyak, yang suka dizolimin orang, yang udah kepepet, maka teman-teman boleh baca doa ini. Ya, 3 kali boleh, 11 kali boleh. Oke, gitu ya. Ustazah, oke, nabung kalau ada bunganya nggak boleh mbak. Mau dia koperasi, mau dia PKK. Kalau dia ada bunganya nggak bisa. Ustazah, kerja di resepsionis hotel apakah haram? Kenapa haram? Tidak. Kecuali di resepsionis diskotik yang khusus untuk maksiat. Kecuali di resepsionis lokalisasi perzinaan ya. Tapi kalau hotel kan tidak khusus tempat maksiat. Walaupun ada sebagian orang yang bermaksiat. Paham nggak? Coba aku jelaskan. Share tautan, tap layarnya. Yang baru mampir klik foto yang ada di atas, follow, aktifkan tombol loncengnya. Aku misalnya punya kebun anggur. Maka aku jual ke orang kebun anggurnya. Nah sebagian ada yang membeli untuk dibuat minuman keras. Sebagian ada yang beli untuk dijual di pasar. Itu nggak apa-apa. Tapi kalau aku mengkhususkan diri. Aku jual kebun anggur. Aku jual anggur di orang kulakan yang dia itu positif, aku sengaja untuk membuat minuman keras. Dia menjadi haram. Aku jual ayam, nggak apa-apa. Tapi kalau aku jual ayam khusus untuk diadu, dia menjadi haram. Aku juga jual ayam, tapi kemudian ada ayamnya yang diadu oleh orang, ada ayamnya yang dipotong oleh orang. Itu bukan tugasku. Aku jualnya secara umum. Hotel juga gitu. Aku punya hotel atau aku punya resepsionis hotel. Perkara di dalamnya ada yang berzina, ada yang membunuh, ada yang dia cuman liburan keluarga. Itu tugas mereka. Yang penting aku tidak mengkhususkan diri hotel itu untuk tempat berzina. Paham nggak teman-teman? Kecuali aku bangun hotel atau klub malam itu haram. Aku bangun diskotik itu haram karena khusus untuk tempat berzina. Tapi kalau untuk setempat maksiat. Tapi kalau dia umum nggak masalah. Paham nggak? Paham ya? Nah udah pinter ya anak mama. Cepcus, yuk lanjut. Ustazah, saya sekarang beli emas. Tahun depan saya bayar, saya jual untuk pelunasan haji. Boleh lah, nggak masalah ya. Ustazah, iya. Kalau lupa puasa Yaumul Bid ingatnya 2 hari. Ingat ini, tenang aja lah. Puasalah 3 hari ya. Aman tuh, itu kan aku ingatkan. Besok aku ingatkan lagi ya. Oke, nego-nego ya. Kalau lupa ya nggak apa-apa, tapi maksimalkan untuk Allah ya. Ustazah, iya. Oke. Menghilangkan apa dia? Apa sih ya Mbak Merah ya? Ustazah, bolehkah 2 doa di sujud terakhir? 10 doa pun boleh, asal jangan tertidur ya. Oh, kok nggak bangun-bangun sih kawan? Nah, rupanya tidur. Boleh ya, banyak doa pun boleh, nggak masalah. Tapi kalau sholat berjamaah jangan lama betul. Ya, ini imam nih, Allahu Akbar, sujud dia kan? Nah, sujud dia. Kita juga sujud, Allahu Akbar. Nanti imamnya ini berdiri kan?
duduk tahiyat akhir. Allahu Akbar. Kita agak lama sikit sujudnya. Doalah, doakan. Doa. Baru Allah, jangan lama. Ini imamnya udah ngopi, udah main takraw, teman-teman sujud juga masih. Jangan lama kali ya. Ambil yang priority kalau doanya berjamaah ya. Oke, Ustazah, Yaumul Bid Zulqa'dah kapan? Itu besok itu, stiker atas tuh, di atas kepalaku warna kuning. Ini kuning. Salah, yang ini ya. Udah benar nih, yang ini ya. Besok ya teman-teman ya. Nah, besok puasa Yaumul Bid. Apa lagi? Ustazah. Oke, apa benar doa gunut boleh diganti sapu jagat? Benar menurut madhab Syafi'i. Tapi kalau teman-teman gak hafal kunut gak apa-apa. Tapi kalau teman-teman memang ingin mengikuti madhab Syafi'i yang menganjurkan kunut, hafallah kejap. Bentar aja kok ngafalnya. Palingan sebulan. Oke, gitu ya. Iya, stiker Yaumul Bid udah ada guys. Cantik kan stikerku, tulisan tanganku guys ya dalam mimpiku. Ustazah, kalau kapan ya tulisanku bisa secantik ini ya? Kayaknya sampai habis usia ndak jadi-jadi nih tulisan secakep kayak gini ya. Oke, Ustazah, iya. Berapa hari berpuasa? 3 hari ya. Nah, Minggu, Senin, dan Selasa ya. Minggu, Senin, dan Selasa. Besok, dan besoknya. Niat puasa Yaumul Bid, sengaja aku makan sahur puasa Yaumul Bid, sunnah atasku karena Allah. Atau sengaja aku puasa Yaumul Bid, sunnah atasku karena Allah. Oke, gitu ya. Oke, sejuk lihat Ustazah. Iya kah? Habis dari freezer, enggak canda ya. Ustazah, iya, mendengarkan tausiah di depan orang itu termasuk ria enggak? Takut dibilang so alim. Enggak apa-apa. Tenang teman-teman ya. Kita tidak pernah bertanggung jawab atas pandangan orang terhadap kita. Oke? Adem kayak ubin masjid ya. Kita tidak pernah bertanggung jawab atas pandangan orang terhadap kita. Dan itu belum tentu, jangan-jangan kita prasangka. Kita hanya bertanggung jawab atas perbuatan kita. Gimana teman-teman dengerin live atau dengerin ceramah di handphone sambil dengan teman-teman. Lah aku buat video aja di mana? Aku buat video sambil nunggu makanan datang di rumah makan. Aku buat video sambil nunggu orang tua aku misalnya makan. Buat video. Terus ada yang nanya, nggak malu kah buat video? Aku bilang, semua orang ini belum tentu memperhatikan aku, ya kan? Jadi nggak semua orang itu ngelihat aku guys. Jadi aku buat aja gitu. Ya, kadang-kadang di supermarket aku juga buat video sambil ngantri di kasir, gitu kan? Ada temanku yang dia pengen ngonten gitu, mau buat video di sini malu, mau buat video di sini malu. Aku bilang nggak semua orang juga akan lihat kita. Ya, kita terlalu percaya diri kalau kita merasa dilihat terus gitu. Nggak semua orang akan ngelihat kita. Sama dengan teman-teman lagi dengerin pengajian. Takut dibilang so alim, takut dibilang so bener. Nggak semua orang bakal perhatian sama kita. Kalaupun iya bukan urusan kita. Yang penting kita itu melakukan yang benar. Oke, gitu ya. Paham ya teman-teman ya? Nah, it's okay ya. Nggak semua orang juga bakal lihat aku. Oke. Ustazah, boleh tidak Yaumul Bid mulai hari Senin? Nakal-nakal. Mulainya besok ya. Jangan kali gayanya pun. Mau kemana besok guys? Besok Senin Selasa ya. Kalau mau Senin Selasa Rabu sih boleh. Tapi udah gak waktu afdol ya. Pengumuman besok mau kemana guys? Kenapa banyak di kolom komentar juga yang bilang boleh gak Senin Selasa Rabu? Di DM juga Senin Selasa Rabu. Ya udahlah teman-teman, maksimalkanlah dulu untuk Allah ya. Besok aja kalau mau kondangannya maghrib. Kondangan kan masalah. Kondangan ya teman-teman, pergilah kondangan. Tapi kan gak harus makan. Ya tidak sih, tidak harus wajib sih teman-teman. Tapi banyak kali pun nego-negonya si kawan ini. Puas aja selagi mampu, oke? Gitu ya. Ada acara kumpul keluarga. Iya boleh sih, Senin, Selasa, Rabu oke. Cuman udah bukan waktu afdol. Di ujung bulan dan awal bulan pun boleh. Di ujung bulan dan awal bulan pun boleh. Kalau teman-teman sakit atau besok haid. Yang penting usahakan 3 hari. Tapi sudah tidak waktu afdol lagi ya. Oke, gitu ya. Angkat kaki yang masih mau banyak nego-nego.